Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita tentang Italia yang berhasil mengalahkan Wales dengan skor 1-0. Nah, walaupun Wales kalah, tapi mereka tetap lolos ke babak 16 besar. Sementara itu ada juga berita dari Loris Karius yang terlibat skandal dengan seorang wanita di kapal pesiar. Wah, mereka ngapain ya guys? Tonton beritanya berikut ini. Berita pertama, pada matchday ketiga grup A, timnas Italia sukses mengalahkan Wales dengan skor tipis 1-0. Nah, salah satu pemain dari Wales yaitu Gareth Bale dikabarkan siap kembali ke Real Madrid pada musim ini. Kita masih ngomongin segmen Real Madrid, nih ada Jules Koundé yang dikabarkan menjadi kandidat terkuat pengganti Sergio Ramos. Selengkapnya berikut ini. Di matchday ketiga grup A, timnas Italia menang atas Wales dengan skor tipis 1-0. Bertanding di Stadion Olimpico Roma, skuad Azzurri mencatatkan statistik yang mengesankan. Italia menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 70%. Kemudian Italia juga menorehkan 23 tendangan, di mana 6 tendangan diantaranya mengarah ke gawang. Italia mencetak golnya di menit ke-39 melalui skema tendangan bebas. Saat itu Matteo Pessina menendang bola dari tendangan bebas Marco Verratti. Dengan hasil tersebut, Italia resmi menjadi juara grup A dengan torehan 9 poin. Azzurri meraih hasil sempurna dengan memenangkan seluruh laga babak grup. Jules Koundé dikabarkan jadi kandidat pengganti Sergio Ramos di musim depan. Kepergian Sergio Ramos dari Real Madrid menyisakan celah di jantung pertahanan El Real. Untuk itu Los Blancos berupaya segera menutup celah tersebut. Dilansir dari Marca, kabarnya Real Madrid sedang membidik bek tengah Sevilla yakni Jules Koundé. Pemain berumur 22 tahun ini sudah tampil kokoh di garis pertahanan Sevilla. Akan tetapi Real Madrid dihadapkan kesulitan dengan klausul kontrak Koundé yang cukup mahal. Sebelumnya Koundé sempat diminati raksasa Premier League Manchester United. Gareth Bale dikabarkan siap kembali ke Real Madrid di musim panas ini. Masa depan Gareth Bale masih menjadi tanda tanya. Kabar terbaru menyebut kalau Bale siap kembali ke Real Madrid di musim panas ini. Bale sendiri punya hubungan yang baik dengan pelatih anyar Real Madrid, Carlo Ancelotti. Menurut Bale, Ancelotti merupakan seorang pelatih yang hebat. Bale juga menilai kalau Ancelotti bisa mengembalikan kejayaan Real Madrid di musim depan. Sementara itu, Bale sedang berfokus membela Wales di Piala Euro. Selamat kepada winger timnas Italia Federico Chiesa yang menjadi man of the match saat laga melawan Wales. Sementara itu dari Manchester United kembali mengajukan tawaran untuk mendatangkan Jadon Sancho. Tonton videonya berikut ini. Sayap kanan Italia Federico Chiesa terpilih menjadi man of the match di laga melawan Wales. Federico Chiesa dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga melawan Wales. Dalam pertandingan tersebut, Chiesa dipasang sebagai sayap kiri. Chiesa menyuguhkan penampilan energik di sepanjang laga. Pemain berumur 23 tahun ini kerap merepotkan lini pertahanan Wales. Dilansir dari WhoScored, Chiesa mampu melepas 4 tembakan. Dari 4 tembakan tersebut, 1 diantaranya tepat sasaran. Berikutnya, Chiesa sukses mencatat 2 umpan kunci. Selain itu, Chiesa juga berhasil meraih 3 dribble sukses. Manchester United dikabarkan kembali mengajukan tawaran untuk datangkan Jadon Sancho. Dilansir dari Sky Sport, Manchester United dikabarkan selangkah lagi untuk mendatangkan sayap kanan Borussia Dortmund yakni Jadon Sancho. Kabarnya The Red Devils sudah mengajukan tawaran kedua untuk memboyong Sancho. Nilai tawaran kali ini juga jauh lebih besar daripada tawaran pertama. Menurut laporan, Setan Merah mengajukan tawaran keduanya sebesar 87 juta euro. Akan tetapi di Borusan meminta Manchester United untuk menaikkan tawaran tersebut. Lama nggak mendengar kabarnya, Loris Karius tiba-tiba terlibat kasus dengan seorang wanita di kapal pesiar. Simak ulasannya sebagai berikut. Mantan penjaga gawang Liverpool Loris Karius dikabarkan terlibat kasus dengan seorang wanita di sebuah kapal. Mantan kiper Liverpool Loris Karius melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial pribadinya. Hal itu ia lakukan karena kedapatan berciuman dengan seorang wanita di kapal. Dalam permintaan maafnya, Karius mengaku sudah putus dengan pasangannya yang bernama Sofia Tomala. Dilansir dari Daily Star, Karius menyewa kapal pesiar selama liburan musim panas. Sementara itu, menurut laporan, Karius akan kembali memperkuat Liverpool. Masa peminjaman Karius di Union Berlin akan berakhir tanggal 1 Juli mendatang.
Nah, kita lanjut di laga lanjutan timnas Swiss yang berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1. Sementara itu ada bek tengah dari Real Madrid yaitu Rafael Varane, katanya dia akan hengkang setelah Piala Euro. Dan ada juga alasan dari Jose Mourinho mengapa ia melatih AS Roma. Selengkapnya berikut ini. Di laga lanjutan grup A, Swiss sukses mempermalukan Turki dengan skor 3-1. Sejak awal laga, Turki langsung menguasai jalannya pertandingan. Hasilnya Turki sempat punya peluang emas pada menit ketiga, sayang peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. 2 menit berselang, mereka justru tertinggal lebih dulu melalui gol Haris Seferovic. Swiss menambah gol tambahan melalui 2 gol Xherdan Shaqiri di menit ke-26 dan 68. Sementara Turki baru bisa mencetak gol penghibur melalui Irfan Kahveci di menit ke-62. Bek tengah Real Madrid Rafael Varane dikabarkan akan hengkang setelah Piala Euro. Kabarnya Varane enggan melanjutkan karirnya di Santiago Bernabeu. El Golazo de Gol mengabarkan bek tengah berumur 28 tahun ini akan segera angkat kaki dari kota Madrid. Varane sendiri berencana pergi setelah perhelatan Piala Euro 2020. Manchester United dikabarkan jadi klub terdepan yang akan memboyong Varane. Sementara itu, The Red Devil harus menyiapkan dana besar karena Varane akan dilepas dengan harga yang tinggi. Pelatih asal Portugal Jose Mourinho membeberkan alasan mengapa dia melatih AS Roma. Jose Mourinho resmi jadi pelatih anyar AS Roma di musim depan. Kabarnya pelatih asal Portugal ini sudah nggak sabar untuk memimpin skuad serigala ibu kota. Penunjukan Mourinho sendiri merupakan sebuah hal yang mengejutkan. Padahal sebelumnya nggak ada berita yang mengabarkan kalau Mourinho akan merapat ke AS Roma. Mourinho membeberkan alasan mengapa ia bisa melatih AS Roma. Saat itu AS Roma begitu semangat merekrutnya sehingga Mourinho langsung menerimanya tanpa pikir panjang. Lihat nih guys, wajah dari Xherdan Shaqiri yang terpilih menjadi man of the match pada saat laga melawan Turki. Sementara itu masih dari Euro, ada berita dari Manuel Locatelli yang dibidik menjadi buruan Juventus. Dan ada juga saran dari Jose Mourinho yang bilang Sergio Ramos lebih cocok bermain di Premier League. Winger kanan Swiss Xherdan Shaqiri dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga melawan Turki. Di laga Swiss melawan Turki, Xherdan Shaqiri dinobatkan sebagai man of the match. Sayap kanan Liverpool ini sukses mencetak 2 gol pada laga tersebut. Menurut data dari WhoScored, Shaqiri sukses melepaskan 7 tembakan di mana 4 diantaranya tepat sasaran. 2 tembakannya juga berhasil diblok oleh kiper lawan. Sebelum digantikan pada menit ke-76, Shaqiri sukses menyelesaikan 26 operan. WhoScored bahkan memberikan rating tinggi kepada Shaqiri sebesar 8,6. Berkat tampil apik di Piala Euro, Manuel Locatelli dibidik raksasa Serie A Juventus. Juventus dikabarkan serius untuk mendatangkan gelandang asal Italia Manuel Locatelli. Bianconeri disebut sudah menyiapkan dana sebesar 30 juta euro. Gak cuman itu, si nyonya tua juga menyiapkan Radu Dragusin sebagai tambahannya. Juventus memang disebut sudah lama mengincar Locatelli. Sassuolo sendiri kabarnya sudah mematok harga Locatelli sebesar 40 juta euro. Selain Juventus, sejumlah klub top Eropa juga berminat kepada gelandang berumur 23 tahun tersebut. Menurut Jose Mourinho, Sergio Ramos cocok bermain di Premier League. Setelah resmi meninggalkan Real Madrid, masa depan Sergio Ramos masih menjadi tanda tanya. Di umur yang sudah nggak muda lagi, Ramos masih jadi daya tarik beberapa klub top Eropa. Kabarnya sejumlah klub elit Eropa berminat untuk memboyong Ramos. Akan tetapi Jose Mourinho menilai kalau bek tengah Spanyol tersebut lebih cocok bermain di Premier League. Di tahun 2010 sampai 2013, Mourinho sendiri pernah melatih Ramos di Real Madrid. Pelatih asal Portugal ini yakin kalau Ramos masih bisa tampil menjanjikan di beberapa musim ke depan. Timnas Italia dan fansnya sedang senang-senangnya karena mereka berhasil mencatatkan rekor sebagai tim yang gak terkalahkan secara berturut-turut. Dan ada juga berita transfer dari AC Milan dan Liverpool. Italia sukses mencatatkan rekor sebagai tim yang gak terkalahkan secara beruntun. Di laga lanjutan grup A, Italia sukses mempermalukan Wales dengan skor tipis 1-0. Berkat kemenangan tersebut, Italia kokoh di puncak klasemen grup dengan perolehan 9 poin. Gak cuma itu, Italia juga mampu menyapu bersih kemenangan tanpa kebobolan. Hasil ini membuat Italia menyamai rekor yang pernah mereka buat sendiri. Rekor itu adalah tim yang gak pernah terkalahkan secara beruntun. Gli Azzurri sukses menyamai rekor prestisius mereka yang diciptakan pada 82 tahun silam.
Liverpool dikabarkan sudah mengajukan penawaran kepada Florian Neuhaus. The Reds ingin mendatangkan gelandang Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus. Nantinya Neuhaus diharapkan mampu menjadi pengganti Georginio Wijnaldum yang resmi hengkang ke PSG. Bersumber dari Sport One, Liverpool sudah mengajukan tawaran kepada Neuhaus. Laporan itu mengatakan kalau The Reds mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro kepada gelandang Jerman berumur 24 tahun tersebut. Untuk mempersiapkan skuadnya di musim depan, AC Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan Timo Bakayoko. Di bursa transfer musim panas ini, raksasa Italia AC Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan gelandang buangan Chelsea yakni Timo Bakayoko. Seperti diketahui, Chelsea mendatangkan Bakayoko dari AS Monaco pada tahun 2017 silam. Setelah beberapa bulan kemudian, The Blues justru meminjamkan pemain tersebut ke Napoli. Napoli sendiri dikabarkan enggan mempertahankan sang pemain. Bersumber dari Calcio Mercato, AC Milan disebut tertarik untuk merekrut gelandang asal Perancis tersebut. Gelandang Polandia sukses memecahkan rekor dari pemain Inggris yakni Jude Bellingham. Nah, ngomongin Inggris, Rizka punya berita dari Gareth Southgate yang membeberkan alasan mengapa dia tidak memainkan Jadon Sancho. Inilah alasannya. Gelandang Polandia Kasper Skoslowski sukses memecahkan rekor Jude Bellingham. Sayang rekor tersebut hanya bertahan selama 6 hari. Kasper Kolowski sendiri masih berumur 17 tahun 246 hari. Dia dimainkan pada laga melawan Spanyol kemarin. Kozlowski tampil sebagai pemain pengganti dan masuk menggantikan Mateusz Klich. Kozlowski memainkan peran penting dengan membantu lini pertahanan Polandia. Pelatih Inggris Gareth Southgate membeberkan alasan mengapa dia nggak memainkan Jadon Sancho. Pada perhelatan Piala Euro 2020, banyak yang mempertanyakan keputusan Gareth Southgate nggak memainkan Jadon Sancho. Padahal di musim ini Sancho tampil gacor di Borussia Dortmund. Selama membela skuad di Borusan, winger berumur 21 tahun ini sudah mencetak 50 gol dan 64 assist di semua kompetisi. Sayang Sancho justru nggak dimainkan di perhelatan Piala Euro ini. Dilansir dari Sky Sport, Southgate mengatakan kalau timnas Inggris punya banyak opsi di mana banyak pemain muda yang bermain di turnamen besar pertamanya. Berita terakhir dari klasemen akhir grup A, timnas Italia dan Wales berhasil lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, dari timnas Wales ada momen di mana Gareth Bale menenangkan Ethan Ampadu yang dikartu merah oleh Rossi. Sampai jumpa besok. Di klasemen akhir grup A, Italia dan Wales berhasil lolos ke babak 16 besar. Semua pertandingan di grup A telah selesai dimainkan. Timnas Italia dan Wales memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar, di mana Italia mengemas 9 poin dan Wales mengemas 4 poin. Sementara itu, Swiss masih punya peluang lolos dari jalur 4 tim terbaik. Adapun Turki harus angkat koper lebih cepat setelah 3 laga gagal meraih kemenangan. Pada laga melawan Italia, terdapat momen di mana Gareth Bale menenangkan Ethan Ampadu yang dikartu merah oleh wasit. Pada laga lanjutan grup A, timnas Wales harus menanggung kekalahan dari Italia dengan skor 1-0. Walaupun kalah, Wales tetap lolos ke babak 16 besar setelah unggul selisih gol atas Swiss. Kapten timnas Wales Gareth Bale merasa puas dengan perjuangan skuad The Dragons. Gak cuman itu, Bale benar-benar menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Jiwa kepemimpinan itu terlihat ketika Bale menenangkan Ethan Ampadu yang dikartu merah oleh wasit. Saat itu Ampadu melakukan pelanggaran kepada Federico Bernardeschi. Pelatih Wales Robert Page menganggap kalau kartu merah tersebut berlebihan. Robert pun mengecam wasit yang telah mengusir Ampadu dari lapangan.